Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurah limpahkan nikmat dan karunia-Nya untuk kita, sehingga semua kita berada dalam keadaan sehat, afiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sama-sama kita sampaikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua kita menjadi bagian dari umatnya, mendapatkan syafaat dari beliau dan bersama-sama beliau dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar dan pemirsa sekalian, saat ini kita sudah berada di pintu gerbang Ramadan 1446 Hijriah. Tentu banyak persiapan yang mesti kita lakukan agar Ramadan yang kita lalui nanti menghasilkan sesuatu yang dapat memberikan manfaat baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa kita. Karena itu, para pendengar dan pemirsa sekalian, Ramadan tidak boleh kita lalui dengan bermalas-malasan. Puasa jangan dijadikan sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Sebaliknya, Ramadan dan puasa menjadikan kita menjadi seorang muslim yang produktivitasnya meningkat dari hari-hari, bulan-bulan sebelumnya. Karena itu, para pendengar dan pemirsa sekalian, bagaimana caranya agar Ramadan yang kita lalui penuh dengan sesuatu yang menghasilkan kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak. Sebagai seorang muslim, kita harus produktif. Produktif itu adalah menghasilkan kemampuan kita dalam menghasilkan sesuatu dalam jumlah yang besar, memberikan manfaat kepada diri sendiri dan orang lain, meningkat dari hari-hari sebelumnya. Karena itu, menghadapi puasa ini kita harus menjadi seorang muslim yang produktif. Cara yang bisa kita lakukan diantaranya adalah kita harus membuat schedule, kita harus menyusun perencanaan apa yang bisa kita lakukan selama Ramadan kita lalui. Setidaknya para pendengar dan pemirsa sekalian, catatan-catatan yang bisa kita buat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, atau untuk organisasi dan masyarakat kita, ada 3 hal yang perlu kita tingkatkan. Yang pertama adalah peningkatan ibadah. Yang kedua, peningkatan aktivitas sosial kita. Dan yang ketiga, peningkatan pekerjaan kita. Para pendengar dan pemirsa sekalian, yang pertama peningkatan ibadah. Selama Ramadan harus kita azamkan dan kita rancang
bagaimana Ramadan yang kita lalui bisa kita lalui dengan memaksimalkan berbagai ibadah, karena dalam Ramadan Allah menyediakan banyak sekali hadiah buat kita. Allah menyediakan kebaikan-kebaikan yang banyak buat kita. Rugi rasanya ketika kita ditakdirkan masuk dalam bulan Ramadan tapi produktivitas kita melemah. Rugi rasanya jika kita ditakdirkan bertemu dengan Ramadan kita bermalas-malasan. Maka yang pertama, peningkatan ibadah. Dan dari sekarang buat schedule-nya. Misalnya tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Kita targetkan membaca Al-Quran setidaknya atau seminimal mungkin selama Ramadan kita khatamkan 1 kali khatam Al-Quran. 30 juz kita bagi 30 hari, 1 juz per hari. Dan kalau kita ingin membuat lebih rinci, misalnya umumnya 1 juz itu terdiri dari 10 lembar. Kalau kita bagi 5 kali berdasarkan waktu sholat, maka 2 lembar per waktu sholat. 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar sesudah sholat. 1 hari 10 lembar, 1 hari 10 juz. Ini harus kita targetkan, bahkan bisa lebih. Kemudian kita tingkatkan sholat kita, yang sebelumnya barangkali sholat sunnah sering kita abaikan. Maka Ramadan ini kita tingkatkan produktivitas ibadah kita. Sholat sunat rawatib, sholat sunat duha, qiyamul lail. Pastikan qiyamul lail kita, tarawih kita tidak pernah absen setiap malam. Zikir pagi dan petang dan berbagai jenis ibadah lainnya. Rugi kalau kita masuk dalam Ramadan tapi ibadah kita tidak meningkat, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala semakin melemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ulama kita telah mencontohkan selama Ramadan produktivitas ibadah mereka meningkat. Yang kedua yang harus kita tingkatkan adalah aktivitas sosial kita. Bulan Ramadan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bulan kesempatan kita untuk berbagi kepada sesama. Rasul menyebutkan bahwa berbagi perbukaan saja kita akan mendapatkan pahala orang yang kita beri perbukaan, dan orang yang diberi perbukaan itu akan mendapatkan pahala puasanya tidak kurang sedikit pun. Karena itu para pendengar dan pemirsa sekalian, kita tingkatkan aktivitas sosial kita. Kita hadir di majelis-majelis ta'lim yang dibuat oleh DKM, masjid, musola, lingkungan kita masing-masing. Kemudian kita ikut berbagi dalam program berbagi iftar, berbagi perbukaan. Kemudian kita perbanyak sedekah kita, karena Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanannya menurut para sahabat meningkat pada bulan Ramadan. Begitu pula hendaknya kita, aktivitas sosial kita, kepedulian kita kepada sesama, khususnya para du'afa, tentu bisa kita tingkatkan. Para pendengar dan pemirsa yang berbahagia, yang ketiga adalah produktivitas dalam bekerja. Ramadan jangan kita jadikan alasan bermalasan untuk beraktivitas atau bekerja. Malas belajar, malas ke kantor, malas ke sawah, ya, malas mencari penghidupan. Ini bukan tipe
muslim yang baik. Tetapi muslim yang baik, Ramadan produktivitasnya semakin meningkat karena kebutuhan selama Ramadan juga meningkat yang disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu di bagian akhir tausiah ini, kami dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar menghimbau, mari selama Ramadan ini kita tingkatkan kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Produktivitas ibadah kita tingkatkan, produktivitas aktivitas sosial kita, dan kita tingkatkan amaliyah atau penghidupan kita dalam mencari nafkah untuk istri dan keluarga kita. Demikian, selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.